suaranya. Selamat datang kembali di channelku. Di video sebelumnya atau di part 1 menampilkan perjalananku dari rumah sampai masuk ke kapal Dharma Ferry 7 ini, serta review kamar kelas tertinggi, yaitu di kelas VIP teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan menjelajah isi dari kapal penumpang terbesar dan mewah yang ada di Indonesia, yaitu Dharma Ferry 7 dengan rute Surabaya Balikpapan ataupun sebaliknya. Kapal ini memiliki 4 kelas, yang mulai dari kelas terbawah ada kelas ekonomi, lalu kelas 2, kelas 1, dan kelas tertinggi yaitu kelas VIP yang aku pilih untuk pelayaran kali ini. Untuk kamar kelas 2 memiliki kapasitas 4 orang per kamar dengan 4 kasur yang tersusun atas bawah seperti ini teman-teman. Terdapat hiburan TV serta ada ruangan yang terdapat meja kecilnya. Ini tuh asik banget ya kalau buat nongkrong sambil lesehan gitu. Cuman minusnya toilet kelas ini tuh ikut kelas ekonomi atau toilet bersama. Buat teman-teman yang bepergian 4 orang, aku sarankan deh untuk memilih kelas 2 ini. Dan misalnya teman-teman memilih kelas 2 ini tapi pergi sendirian, bisa request di kantor cabang DLU atau meja informasi di kapal untuk ambil kelas 2 yang isinya cuma 1 orang ini teman-teman. Untuk harga kelas 2 di kapal Dharma Ferry 7 Surabaya Balikpapan atau sebaliknya ini harganya sebesar Rp570.000 per orang. Ingat ya, per orang bukan per kamar. Nah, kita sekarang bahas kelas satunya nih. Terdapat 2 bed dan 1 sofa dengan kapasitas maksimal per kamar ada 3 penumpang. Juga terdapat toilet di dalam kamar kelas. Untuk harganya Rp620.000 untuk pelayaran Surabaya menuju ke Balikpapan atau sebaliknya. Dan kelas tertinggi dari kapal ini yaitu kelas VIP. Secara kapasitas itu sama dengan kelas 1 teman-teman. 2 kasur dan 1 sofa teman-teman. Cuman di kelas ini lebih luas dan terdapat meja makan serta toiletnya terdapat bathtub. Harga tiketnya sebesar Rp675.000. Untuk kelas ekonomi nanti aja deh, kita akan bahas sambil jalan-jalan di kapal ini. Nah teman-teman, ini sekarang aku ada di deck nomor 6. Kita naik dari bawah ke atas, itu kita langsung ketemu di deck 6 ini langsung teman-teman, untuk yang ruang penumpang. Jadi sebelum aku mau mengeksplor kapal ini, aku mau menunjukin ke teman-teman dulu denah dari kapal Dharma Ferry 7 ini. Di sini tuh ada totalnya 8 deck berdasarkan papan informasi yang di sini. Papan 1, 2, 3, 4, 5 ini dikhususkan untuk angkutan kendaraan seperti truk, mobil, motor, dan lain sebagainya. Emang kapal ini sebagian besar difungsikan untuk pengangkutan transportasi logistik teman-teman. Ada 3 deck nih. Deck nomor 6 ini, deck 7 di tempatku tadi, dan deck nomor 8. Nah, untuk dilihat dari kapasitasnya, ini kapasitas penumpangnya ini sekitar 718. Panjangnya 186 meter, panjang garis air yang tercelup air itu 170 meter dengan lebar 25,5 dengan berat 27.000 gross ton teman-teman. Jadi di sini tuh udah lengkap banget ya, orang awam pun juga tahu gitu loh spesifikasi kapalnya kayak gimana. Kecepatannya ini 15 knot dan kecepatan maksimal 20,4 knot. Lumayan kenceng ya untuk ukuran kapal laut ya. Ini sekarang aku mau mengeksplor dulu ruangan di deck 6 ini ada apa aja. Yuk. Di sini tuh ada ruang informasi, segala sesuatu yang kita perlu tanyakan, teman-teman langsung aja menuju ke deck nomor 6, informasi nomor 6 ini. Dan di sini udah kayak hallnya hotel gitu loh. Ini ada kayak resepsionis, terus di sini tuh ada tempat untuk naik ke atas gitu dan bentuknya melingkar. Wah, ini mewah banget sih ini teman-teman. Nah, di sini tuh ada minimarket teman-teman. Jadi teman-teman mau beli apapun ada di sini. Kayak toko serba ada gitu loh, mulai dari ini minuman harganya segini normal sih, ini 10.000. Untuk kapal ini nggak terlalu mahal, standar lah. Jajan-jajanan seperti ini bisa teman-teman beli, misalkan ketika berlayar teman-teman lupa nggak bawa makanan gitu, bisa beli di sini. Misalkan beli aksesoris itu juga ada teman-teman. Terus misalkan peralatan mandi, peralatan kayak parfum itu ada di sini, lengkap kan. Jadi teman-teman misalkan lupa nggak bawa apa-apa naik kapal ini, tenang, di sini tuh lengkap teman-teman. Di deck nomor 6 obat-obatan di sini, misalkan teman-teman membutuhkan obat-obatan di sini
ready. Mas, ini 24 jam di sini, Mas? Siap, nggih. 24 jam, nggih. Oke. Mas, makasih, Mas, nggih. Siap, nggih. Di sebelahnya ruangan minimarket ini ada kafetaria, teman-teman. Nah, ini. Kafenya kayak gini. Wes. Untuk ukuran kapal cakep banget sih ini. Ini lagi masak di orang yang di bawah ini. Dan ini daftar harganya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ada rokok juga, ada minuman cup. Ini mie cup 15.000. Terus minumannya rata-rata 8.000 sampai 6.000. Nggak terlalu mahal sih untuk ukuran kapal. Nah teman-teman, dari sebelah sana udah kan oleh minimarket sama kafetaria. Sekarang kita geser ke sebelah sana. Yuk, ikuti aku. Nah di sini tuh ada papan informasi menu makanan hari ini. Ini hari ini ada menu makannya kayak gini udah udah diinformasikan secara baik gitu loh teman-teman. Cakep sih, jadi ada informasi kita tuh nanti mau makan apa ya gitu, udah ada dibayangkan gitu loh teman-teman. Tapi ini untuk makanan kelas ekonomi, yang kelas VIP atau kamar kelas itu nanti packagingnya kayak gini, bentuknya piring dan diantarkan di setiap kamar. Terus ini ada juga nih pertunjukan live music, udah ada artisnya nih. Sesi 1 tuh jam 9 sampai 11, sesi kedua itu jam 1 sampai jam 3. Nah ini masih masuk sesi 2, nanti sesi 3 itu jam malam teman-teman. Nah ini ada fasilitas charger HP gratis yang dikhususkan untuk penumpang kelas ekonomi ya, karena kalau yang kelas itu udah ada colokan listriknya sendiri-sendiri teman-teman. Ini ada ruang tidur ekonomi di sini, terus di sini ada ruangan untuk istirahat juga. Di sini untuk orang santai-santai gitu. Oke, sekarang kita langsung ke sini aja. Oh, kamar artis ternyata di sini. Jadi artisnya yang hiburan di atas itu kamarnya di sini teman-teman. Ini ada kamar medis juga. Ini. Oh, ini teman-teman, ruangan kelas ekonominya kayak gini. Ini salah satu tipe ruangan kelas ekonomi. Jadi harganya itu kalau nggak salah 475.000. Kita dapat fasilitas kasur kayak gini. Terus ini kalau ini kasurnya enak ya. Jadi satu-satu gini loh, nggak rame-rame gitu. Penumpang kelas ekonomi itu toiletnya sharing teman-teman ya. Kita sekarang lihat toiletnya kayak gimana. Ini ada kamar mandi pria, kita ke sana yuk. Ini aku ada di toilet pria, jadi toiletnya kayak gini, ada wastafelnya. Ini airnya nyala nggak? Oh nyala. Dan harus gunakan air tawar secukupnya. Karena kapal ini juga membawa airnya itu nggak terlalu banyak juga, nggak bisa unlimited gitu, terbatas. Jadi harus gunakan air tawar secukupnya dan secara bijak seperti itu. Di sini ada urinoir dan kalau kita lihat toiletnya kayak gini ya. Nah ini. Ini bisa buat mandi juga teman-teman di sini. Dan toiletnya tuh masih ada toilet kayak ada pembawanya Jepang ini loh. Peninggalannya Jepang. Oke. Di setiap lorong ini ada kayak papan informasi gini teman-teman dan papan iklan gini. Ini aku kayaknya nggak asing kapal ini. Ini aku pernah naik kapal ini tuh PB dari Surabaya ke Lombok ke Surabaya. Ini salah satu kapal yang lintasannya nggak terlalu panjang, lintasan menengah gitu, tapi ini mewah banget sih. Kowe wajib jajal kapal ini. Kowe kudu jajal lagi. Ini kapal ini swanger ini. Ada kelas VIP-nya teman-teman, tapi VIP-nya bukan kamar kalau kapal ini. Kayak gini tempatnya. Posisinya di depan, di kayak anjungan gitu. Jadi bisa menikmati view laut dari sini. Nah di sini, posisi di sini. Harganya itu kalau belum berubah sekitar 250. Terus yang ini 150, free makan 3 kali sehari. Gokil, harganya murah. Surabaya Lombok, teman-teman kalau pengen ke Lombok dari Surabaya atau sebaliknya dengan budget murah dan nyaman, pilihlah kapal Kirana 7 ini. Gokil, recommended, aku udah pernah nyoba nih. Akhirnya nanti yuk. Ayo, putar ya. Belakang. Oke, kita sekarang ke belakang teman-teman. Kita habiskan deck nomor 6 ini. Apa aja isinya? Nah ini kita sekarang keluar. Wush, tempat tali temali ya. Tali temali kayak gini. Dan ini bisa diakses sama penumpang teman-teman. Cuman teman-teman harus hati-hati ya, karena ini tuh yang paling belakang situ. Semalam aku pernah lihat itu langsung laut loh, nggak ada langsung laut, jadi harus hati-hati gitu. Wah, seger banget teman-teman ini udaranya. Ini sekarang sekitar jam 2:30 sore, harusnya ini panas-panasnya ya. Apa? Wah, sana yuk, ada pulau. Ini setelah berjam-jam nggak dapat view pulau, ini akhirnya dapat view pulau juga nih teman-teman.
perjalanan ini masih setengahnya. Kemungkinan besok pagi kita akan tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Asik sih kayak gini nih. Cuacanya tuh loh, harusnya gini pun panas banget ya, karena ini posisinya lagi mendung. Jadi enak buat jalan-jalan teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Kita sekarang ke belakang teman-teman. Kita lihat bagian paling belakang dari kapal ini. Kemarin udah sih, cuman kan gelap. Nah sekarang aku pengen lihat bagian belakangnya ketika pas terang kayak gini teman-teman. Ini adalah tali untuk mengaitkan. Wah anginnya gede banget nih. Untuk mengaitkan kapal segede ini ke dermaga teman-teman. Ini talinya nih gedenya sama tanganku loh. Hampir sama loh, malah gede kayak ini loh. Loh ya lah, tanganku segini, segini. Gede banget ini. Harus pegangan teman-teman. Ini langsung ke bawah, ini langsung bawah kita ini langsung propeller kapalnya. Jadi penggeraknya kapal tuh di sini, di belakang sini. Kapal ini menggunakan mesin ganda. Jadi propeller balik-baliknya 2. Kayak sini. Ngeri-ngeri sedep. Jadi kalau ke sini tuh harus pegangan gitu loh. Setelah review di deck 6, ini deck 7, kita langsung melompat ke deck 8 aja nih teman-teman. Kita udah selesai nih. Ini sekarang kita masuk ke sini teman-teman. Di sini ada restorannya kapal Dharma Ferry 7. Ini dia teman-teman, restoran dari kapal Dharma Ferry 7. Jadi untuk penumpang kelas ekonomi itu biasanya kalau pagi, siang ataupun malam itu ngambil jatah makannya di depan situ. Dan ini adalah restorannya. Mewah banget ya. Tadi ketika malam aku kesini tuh cakep banget sih permainan lampunya. Ini siang suasananya kayak gini teman-teman. Untuk ukuran kapal udah bagus banget sih ini. Tempatnya bersih, terus ada tempat sampah di beberapa titik ini. Terus di tengah ini kayak ada kayak meja gitu loh, kayak meja kayak orang nikahan gitu loh. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan menu makannya itu apa aja, kita mulai dari sini ya. Etalase sini tuh ada kayak snack gitu teman-teman, harganya 12.000. Lalu ada aneka keripik, terus mie samyang ini, dan juga ada mie instan dengan harga 15.000. Terus ini ada, ini habis ini. Weh, Mas, ini laris loh Mas Gio. Kalau laris gini tuh, kalau misalkan ini aku misalnya pengen ayam gitu ya, ini kan tinggal satu nih. Terus kalau refill lagi berapa jam lagi Mas biasanya Mas? Mungkin untuk penuhnya sekitar maksimal 1 jam. Oh jadi ada yang masak lagi nanti di refill di sini gitu ya? Iya. Oke, selain ini ada apa aja Mas? Ini sebelah sini ada ayam. Wes, siap. Oke. Semuanya fresh Mas ya? Mantap. Ini harganya juga udah jelas gini. Ini Masih dalam proses di belakang. oh di belakang. Jadi nanti diisi kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam lagi itu. Oke. Ini ada apa aja Mas? Ini kan kerengsengan. Terus ini biasanya apa? Biasanya Rawon. Oke. sukanya Mas Andriawan. Wah, kok ngerti Mas? Wow, ternyata Masnya subscriber Mas. Ini ada soto. Iya. Ada menu baru Gule. Oke. Tapi masih dimasak ya? Iya. Oke. Ya Mas, makasih banyak ya. Sukses selalu Mas. Oke. Kita aku dikasih tahu sama petugasnya varian baru minuman, yaitu minuman es boba. Nah, aku mau nyobain, harganya 15.000 teman-teman. Nah, gimana bentuknya nanti aja deh. Hanya lagi antri dan aku suruh nunggu di sini. Nanti akan dianterin di tempat duduk ini teman-teman. Aku juga penasaran sih bobanya kayak gimana. Terima kasih Mas ya. Makasih Mas. Yuk. Nah ini teman-teman udah dikirim pesananku nih. Harganya 15.000. Rasanya kayak gimana? Mari kita coba nih. Enak juga teman-teman. Manisnya pas, nggak kemanisan, dan bubuknya itu seger loh. Kenyal. Selesai di restoran ya. Sekarang kita turun ke deck nomor 7. Aku nggak mau pakai ini, aku mau nyobain pakai liftnya ini teman. Nah langsung terbuka nih. Jarang-jarang kan kapal ada liftnya gini. Ini kayak mall aja teman-teman.
Ini. Oh, audionya masih audio Jepang teman-teman ya. Langsung kan malah aneh. Wow, kayak gini. Oke, kita keluar. 8 ke 7 tuh nggak bisa, jadi harus ke 6 dulu. Yang ke 7 kayaknya nggak bisa teman-teman. Klik nomor 7 tuh langsung ke nomor 6 di deck nomor berapa ini? Nomor 6. Kita sekarang naik ke deck nomor 7 teman-teman ya. Yang tadi di lift ini kelewatan nih. Deck nomor 7 ini ada ruang ibu dan anak. Misalkan mau ibu menyusui, ketika duduk di ruang ekonomi kan privasinya kan kurang ya. Jadi bisa menuju ke sini teman-teman di deck nomor 7. Teman-teman, ini sekarang aku ada di ruangan ekonomi. Ruangan ekonomi itu ada beberapa, ada yang kayak gini juga. Nah, ini. Jadi kayak menjorok ke sini gitu loh teman-teman. Nah, ini. Satu sini tuh ada sekitar 4 sampai 6. Jadi panjangnya ke sana tuh bervariasi. Yang di sini tuh 4, yang di sini tuh ada 6. Nah, gitu. Lebih panjang di sebelah sini sih. Nah, ini salah satu ruangan ekonomi yang menurutku paling cakep nih teman-teman. Ini AC-nya dingin di sini dan posisinya itu ada di depan. Jadi misalkan kita mau lihat bagian depan bisa nih teman-teman. Di sini. Oh, cakep kan? Itu bagian ujungnya kapal ada di situ, dan di atasnya ini adalah anjungan tempatnya nahkoda. Nah, kita sekarang keluar teman-teman. Wah, ini cakep banget ini. Jos. Wah, senja ini teman-teman, pas banget. Nah, ini dia nih bagian favoritku ketika berlayar, yaitu menuju ke dek atas untuk menonton senja atau matahari tenggelam bersama teman-teman dan juga penumpang lainnya teman-teman. Asli ini syahdu banget ini, suasana kayak gini tuh. Oh iya teman-teman, selama pelayaran ini itu nggak ada sinyal telepon maupun sinyal internet ya. Biar nggak kesepian, aku sarankan teman-teman kalau naik kapal ini tuh rame-rame bareng teman-teman atau sahabat atau saudara kalian. Nah, tanpa sinyal itu, selain kita bisa puasa megang HP dan puasa sosmed, tanpa sinyal internet juga membuat kita ngobrol sama temen atau saudara atau kawan itu jadi lebih intens dan asik banget loh. Cobain deh kalau nggak percaya. Sekitar jam 6:30 kita balik aja ke sana. 6:30 gak sih? Iya, 6:30. Kita balik ke kamar teman-teman. Siapa tahu nanti dibagiin makanan. Takutnya nanti kita masih di atas, tapi makanannya udah dibagi. Selamat petang informasinya kepada para pelanggan sekalian, selamat pagi dan anak-anak. Salam sejahtera menjadikan para pelanggan BNI kelas 1 dan kelas 2 silakan Anda kembali ke tempat Anda, karena hidangan akan kami antar ke kamar Anda masing-masing. Ada yang ngetok-ngetok nih. Iya, gak apa-apa. Diantar langsung nih teman-teman. Mama gini kono mas. Ye. Nah, untuk servis makan ketiga atau servis makan malam ini menunya berbeda lagi teman-teman dengan yang pagi ataupun yang siang. Kali ini menunya ikan sama ayam dan ada sayurnya. Lalu minumannya tuh bisa milih antara kopi dan teh, serta ada buah-buahan dan air mineral. Metani rambut loh. Muaya ya sudah. Sekarang aku ada di ruang hiburan kapal Dharma Ferry 7. Jadi di sini ada musik yang diadakan setiap berselang waktu gitu. Siang ada, terus malam ada kayak gitu teman-teman. Jadi selama 36 jam ini penumpang nggak terlalu bosan lah, ada hiburan itu segini.
Isi Mas ya. Ki Mas koncoku sing arepe apa sunat Mas iki ngene. Saya bantu untuk cek gula darah, kolesterol, asam urat, sistolnya 121 dengan diastol 86, jadi masih dalam batas normal. Ini untuk cek gula darah bisa, kolesterol bisa, terus dalam satu kali ambil ya? Itu satu kali pengambilan sampel darah. Waktu itu dijajai kabeh. 3 macam pemeriksaan. Oke. Darah. Darahnya, darah hasilnya 120 dari harga normalnya 82 sampai 110. Nah, berarti keduran gulamu tinggi. Gulamu dhuwur, Pak. Nah teman-teman, ini sekitar jam 1:30 malam. Ini aku mau tidur dulu. Mungkin sekitar ya 4 jam lagi akan sampai di pelabuhan. Nah kayak ginilah suasana kalau malam nih. Enak turun di mana? Enak ya. Udah tidur juga nih. Lah ini. Sekarang saatnya kita matiin lampu, redupin lampu ini. Caranya redupin gimana? Ini diputer nih. Redup toh? Oke. Saatnya tidur. Oke teman-teman, ini sekarang jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Udah selesai sholat subuh ini teman-teman, dan aku habis ini kayaknya akan mau keluar karena ini udah mau dekat sama pelabuhan Semayang Balikpapan. Mari kita buka. Selamat pagi dunia dari kapal Dharma Ferry 7. Ini sekarang mau jam 6:04 WITA. Cuacanya udah kayak gini, wah cakep banget. Setelah kurang lebih selama 32 jam gak ada sinyal, ini akhirnya ada sinyal. Wah, 32 jam gak sih? Gak sampai ya? 24, saya jam piro? Ada berangkat jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 30 jam. 30 jam. Setelah 30 jam akhirnya oh ya mungkin ya. Ini posisi saya sih 30 iki. 30 jam perjalanan akhirnya ada sinyal nih teman-teman. Dan pas ini sunrise. Soalnya kemarin yang sunrise yang pertama kami tuh nggak dapat karena ngantuk banget ketiduran. Nah ini akhirnya dapat juga nih teman-teman. Ya di sebelah sana tuh ada daratan, yaitu di daerah Penajam Pasar Utara teman-teman. Calon ibu kota Indonesia yang baru di sebelah sana. Ini akhirnya kita udah mau sandar di pelabuhan Semayang Balikpapan. Perjalanan dari Surabaya, Tanjung Perak Surabaya, itu kalau dihitung ketika lepas sandar sampai ke sini tuh kurang lebih sekitar 31 jam teman-teman. Kalau aku lihat catatan waktunya sih ini lebih cepet ya, lebih cepet dibandingkan kalau aku lihat trip-trip report sebelumnya atau teman-teman yang pernah ke trip dari Surabaya ke Balikpapan biasanya sekitar 36, 35 jam. Gak tahu karena ini kapalnya cepet banget atau emang nggak ada halangan di tengah laut, kapalnya bisa melaju secara konstan hingga perjalanan kurang lebih sekitar 31 jam. Mantap banget sih ini teman-teman. Ini aku lagi balik ke kamar untuk ngambil barang sebentar. Nanti abis ini kita akan menyerahkan kuncinya ini ke resepsionis teman-teman, atau ke lobby informasi untuk dikembalikan. Nanti kita akan dapat deposit bisa kembali. Oke?
Sekitar jam setengah 7 waktu setempat, kapal Dharma Ferry 7 sudah dekat dengan pelabuhan Semayang Balikpapan. Untuk di Balikpapan ini ada dua pelabuhan penumpang teman-teman, yaitu Pelabuhan Karyangau dan Semayang. Untuk Pelabuhan Karyangau itu untuk kapal-kapal penyeberangan dari Penajam atau kapal feri di rute Penajam menuju ke Balikpapan Karyangau. Sedangkan untuk Pelabuhan Semayang ini merupakan pelabuhan besar tempat kapal-kapal berukuran besar dengan rute panjang bersandar di Balikpapan. Nah, untuk Pelabuhan Semayang Balikpapan ini agak beda loh teman-teman dengan pelabuhan besar yang ada di Kalimantan. Biasanya tuh pelabuhan besar di Kalimantan itu berada di alur sungai. Jadi terkadang untuk sandar harus memperhatikan pasang surut sungainya. Sedangkan di Semayang ini letaknya langsung laut lepas teman-teman, berada di Teluk Balikpapan. Nah, kayaknya cuman pelabuhan Semayang ini deh pelabuhan besar di Kalimantan yang langsung ke laut lepas tanpa harus masuk alur sungai terlebih dahulu. Pelabuhan ini tuh memiliki panjang dermaga sekitar hampir 500 meter. Sebetulnya cukup sih untuk nampung 3 kapal sekaligus. Tapi karena ukuran kapal ini yang terlalu besar, jadi kalau dilihat dari udara kayak gini, pelabuhan ini jadi sempit teman-teman. Jam 7 pagi waktu Indonesia bagian tengah di Balikpapan, akhirnya aku sandar juga di Pelabuhan Semayang. Tepat 31 jam ketika aku berangkat. Perjalanan yang menurutku sangat asik ya teman-teman ya, apalagi kamarnya ini kayak kamar hotel. Serasa kita itu kayak naik hotel berjalan teman-teman. Tinggal di kamar, kalau bosan tinggal keluar gitu aja. Dan abis ini aku nggak stay di sini, nggak di stay di Balikpapan, aku langsung balik flight ke Jawa lagi teman-teman. Ya gini lah, gabut naik kapal balik lagi. Oke. Jam-jam gupuh ini. Nggak mampu. Dia punya Balikpapan Surabaya TikTok ya, punya jam flight jam 11, ini udah jam mau setengah 8. Dan dari sini ke bandara masih kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Wah. Apa? Demo macet. Jadi naik karnaval, Pak. 700 jadi jalan ditutup iki. Ning kene kono ono bazar. Akhirnya dengan sedikit berat hati kita harus meninggalkan kamar ini, kamar VIP 101 di kapal Dharma Ferry 7. Ya, perjalanan kurang lebih sekitar 31 jam, lumayan lah. Asik nih bersama kawan-kawan. Tanpa sinyal. Istrinya kuat banget soalnya. Bisa ngobrol, bisa intens ya. Intens. Ya. Ini kita bertiga langsung menuju ke lobby informasi untuk balikin kunci sama ngambil deposit 100.000. Oke teman-teman, ini sekarang kita kembaliin kuncinya dan jangan lupa bawa kertasnya nih. Mas Amit Mas G. Siap. Sini G. Nah, G. Sudah ada barang yang ketinggalan? Tidak ada. Ini di sini tuh proses untuk ngambil uang depositnya. Iya. Oke. Terima kasih Mas ya. Aman terus Mas G. Yo gas, dun. Akhirnya nih teman-teman, kita bersandar dan mendarat di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Ini ada kapal kargo nih, Simfoni Sejati. Oke. Ini kalau dilihat siang itu kapalnya gede banget teman-teman ya. Kapal terbesarnya yang dimiliki oleh DLU, sister ship sama kapal Dharma Kencana 7 teman-teman. Dilihat di diamati tuh di atas tuh ada tulisan Sunflower Satsuma Osaka Jepang. masih kelihatan tuh. Di kamar dewe. Ngisore Imo itu. Ngisore Imo. Oh iya, nomor 1 ya. Itu kamar kita di situ teman-teman. Nah, ini kamar kita di sini. Nah, itu dia teman-teman video trip dari Surabaya menuju ke Balikpapan menggunakan kapal terbesarnya DLU, yaitu Dharma Ferry 7. Perjalanannya kurang lebih 31 jam dan pagi sekitar jam 7 WITA kita akhirnya tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan teman-teman. Tadi dari belakang sampai ke sini tuh jalan jogging. Keringetan pol wis. Asik sih, tapi teman-teman masih cobain. Oke, sekian dulu video tripku kali ini sama Ahmad Wildan dan Rio Handoko. Semoga ada kesempatan lagi kita bisa bertiga bisa nge-trip. Siapa tahu juga kita bisa ngajak subscriber nih untuk nyobain kapal-kapal kayak gini lagi. Oke, sekian dulu video tripku kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.
Jam setengah 8 pagi kami mendarat di Balikpapan. Lalu kami langsung bertolak menuju ke Bandara Sepinggan di Balikpapan untuk kembali ke Surabaya, teman-teman. Ya, di Kalimantan cuma sekitar 4 jaman aja nih. Ya mungkin next trip bisa main-main lah di Balikpapan lebih lama lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.